Banyak yang bilang punya dua istri itu surga dunia. Aku pikir mungkin mereka benar, tapi nggak ada yang bilang kalau surga itu juga bisa berubah jadi neraka kapan saja. Hahaha. Kalian sadar gak kalau kita ini jadi pusat perhatian? Banyak banget yang ngelirik kita. Ya udah sih, biarin aja. Kita kan cuma duduk di sini. Atau mungkin mereka heran ngelihat kamu jalan sama dua perempuan sekaligus. Bisa jadi, tapi kalau aku sih mikirnya mereka ini iri. Hahaha. Iri, aku aja kadang masih ngerasa ini semua kayak mimpi. Bisa gak sih beneran rukun terus kayak gini? Kamu yakin kita bisa terus begini, Mas? Kita bisa, kita cuma perlu saling ngerti satu sama lain. Kamu kayak yang lihat sesuatu yang nyebelin banget, Nanda. Ada yang salah sama bapak dan ibu kamu? Memang nyebelin. Biasa aja, gimana pun mereka juga orang tua kamu. Ya walaupun ibu kamu ada dua. Kamu yang bilang gitu, bukan aku. Ibu aku cuma satu, yaitu Ibu Upi. Mas, kita kan gak masak di rumah. Gimana kalau nanti malam kita makan di restoran? Wah, boleh tuh. Kadang ada hal-hal yang gak bisa aku kendalikan. Satu kata, satu kalimat bisa jadi api yang siap membakar semua yang aku bangun. Enak sih, tapi kayaknya kurang bumbu. Mungkin selera ibu beda. Iya mungkin, tapi tetap menurut ibu masakan kamu lebih enak dari ini, Upi. Kamu Risa, belum tentu, soalnya kamu kan istri kedua. Kak, masalah kecil bisa jadi besar kalau terus kayak gini. Aku bisa ngatur rumah, mengatur waktu, bahkan mengatur emosi dua istriku. Tapi aku gak pernah bisa ngatur perasaan anakku. Harusnya udah keluar nih. Kebetulan tadi Mami Risa yang bisa nemenin. Tadi di sekolahan gimana? Kamu udah makan, Nanda? Belum lapar. Nanti kita beli makanan favorit kamu ya. Makanan favorit aku? Kamu masih ingat, Pak? Dan saat itu aku sadar aku mungkin bisa membagi cinta, tapi aku gak bisa membagi hati anakku. Dani mungkin adikku, tapi kadang dia ngomong kayak orang yang lebih tua dari aku. Aku tahu dia peduli, tapi aku juga capek ditanya-tanya soal hal-hal yang bahkan aku sendiri belum tahu jawabannya. Kok kamu pikir semua ini baik-baik aja? Aku bisa atur semuanya. Kamu mulai keteteran, aku lihat itu. Dani, aku udah dewasa, aku tahu apa yang aku lakuin. Kak, ini bukan soal kamu bisa atau enggak. Coba deh tanya mereka satu persatu. Upi, Risa, bahkan Nanda. Aku yakin gak ada yang benar-benar bahagia. Dan di saat itu aku mulai berpikir, apa benar semua ini bisa terus berjalan? Kadang aku bertanya-tanya, aku ini istri pertama, aku yang dulu Erik pilih pertama kali. Tapi kenapa sekarang aku yang paling sering merasa sendirian? Dia lebih sering sama istri keduanya, sedangkan aku merasa ditelantarkan. Kamu jauh-jauh kesini udah makan belum tadi di jalan? Kamu bahagia, Upi? Aku nggak tahu, Bu. Jangan bertahan. Kalau kamu cuma ingin terlihat kuat, hidup terlalu singkat untuk terus merasa ragu. Aku tahu ibu benar, tapi kadang hati nggak semudah itu untuk diajak bicara. Aku memilih jalan ini. Aku tahu resikonya, tapi kenapa semakin lama semakin terasa sesak?
Kamu yakin bisa terus kayak gini, Risa? Maksud kamu? Kamu tahu maksud aku? Aku sudah memilih, Lita. Aku harus bertahan. Meski jadi istri kedua itu berat, Mas Erik lebih suka ketemu aku dan aku gak bisa menolaknya. Ketika aku berbicara ini sama Mas Erik, dia malah marah. Kamu nggak perlu pura-pura kuat, Risa. Kamu bisa ceritakan semuanya padaku. Kita bisa cari solusi bersama. Itulah gunanya sahabat. Joko selalu punya cara buat ngomong langsung ke Titi dulu. Aku pikir dia cuma iri sama aku karena dia belum menikah. Tapi makin lama makin aku sadar mungkin justru aku yang harus iri sama dia. Kamu pikir punya dua istri itu keren? Bukan soal keren, Joko. Aku sayang mereka berdua. Hahaha, sayang. Coba tanya hati kamu sendiri. Mereka bahagia nggak? Senangnya dalam hati bila beristri dua, dunia terasa aku yang punya. Istri tua merajuk, bisa pulang ke istri muda, asik-asik jos. Udah jangan ngelamun. Kita kan ke kafe ini buat senang-senang habis kerja. Besok jangan lupa kerjaanmu juga numpuk tuh. Dulu kerja adalah tempat aku lari dari masalah, tapi sekarang bahkan di sini pun aku nggak bisa benar-benar tenang. Istri pertamaku sering merajuk, makanya aku gak betah. Jadinya aku sering ke istri kedua. Melelahkan. Kamu kenapa, Erik? Enggak, Pak, aku cuma lagi banyak pikiran. Masalah di rumah ya? Dengar, Erik, aku udah lihat banyak orang sukses tapi gagal di rumah tangga. Jangan biarkan masalah pribadi menghancurkan hidup kamu. Kinerja kamu udah bagus banget di perusahaan ini. Kalian ngapain kesini? Kita perlu bicara. Silahkan Mas selesaikan dulu pekerjaannya. Kami tunggu di lobi. Kita bicara sambil jalan pulang aja ya. Kami datang ke kantornya dengan harapan bisa bicara baik-baik, tapi yang kami dapat malah kebisuan ini. Apa ini hidup yang kamu bayangkan, Mas? Kami datang ke kantor kamu buat bicara. Kami butuh kamu buat bicara soal kondisi rumah tangga kita yang belakangan ini gak nyaman. Aku capek, Mas, kalau terus dijulidin sama Mbak Upi karena kamu terus nempel sama aku. Kamu harus klarifikasi, Mas. Aku gak nyaman kalau di rumah terus-terusan begini. Aku tahu mereka menunggu jawaban aku. Aku tahu mereka ingin kejelasan. Tapi aku sendiri gak yakin apa aku masih bisa kasih itu. Aku selalu percaya kalau aku bingung, aku harus datang ke masjid ini, tempat yang selalu memberikan ketenangan. Tapi kali ini, bahkan di sini pun aku masih merasa kosong. Ya Allah, aku lelah. Aku ingin membahagiakan mereka, tapi kenapa rasanya aku malah menyakiti mereka? Beri aku cara, aku bisa membuat mereka semua bahagia. Ini tanggung jawabku sebagai kepala keluarga. Tak ada kebahagiaan tanpa keadilan. Keadilan? Apa aku sudah berlaku adil? Atau selama ini aku hanya mementingkan diriku sendiri? Pak Kiai itu sepertinya tahu banyak tentang kehidupan. Apakah keadilan adalah jawaban dari semua masalah ini? Aku selalu menunggu saat ini, saat Mas Erik akhirnya bicara. Tapi sekarang saat dia benar-benar ingin bicara, aku takut mendengar jawabannya. Aku sadar, aku gagal menjaga keseimbangan. Aku ingin kita tetap jadi keluarga. Aku gak mau kehilangan kalian. Tapi aku juga sadar, ini gak mudah buat kita semua. Kalau kamu sadar ini gak mudah, kenapa kamu tetap memilih jalan ini, Mas Erik? Kita semua pernah berharap kamu berubah, Mas. Aku pernah percaya kalau Mas bakal sadar sebelum semuanya terlambat. Mas sadar gak sih kalau diam itu sama saja menambah masalah? Mas itu harusnya sadar, punya istri dua, harus ekstra menjaga keadilan. Aku pikir aku bisa membagi semuanya. Aku pikir aku cukup kuat untuk itu. Tapi ternyata aku salah.
Hahaha, kamu pikir kamu cukup kuat? Kamu pikir ini cuma soal seberapa kamu kuat? Ini bukan cuma tentang kamu, Mas Erik. Ini tentang aku, tentang Risa, tentang Nanda. Bapak bilang gak mau kehilangan kami, tapi selama ini Bapak pernah gak merasa kehilangan aku? Kapan terakhir kali Bapak main sama aku? Gak pernah kan? Bapak kemana aja? Aku pikir aku sudah cukup kuat, tapi melihat anakku bicara seperti itu, aku sadar aku sudah menyakiti lebih dari yang aku bayangkan. Aku mau kita semua pergi berlibur ke pantai. Aku mau memperbaiki semuanya. Dulu aku pikir pantai adalah tempat yang penuh kenangan bahagia, tapi pagi ini rasanya seperti tempat untuk mengucapkan perpisahan. Kamu tahu, Mas, aku sudah terlalu lelah untuk marah. Aku juga, aku capek. Kalian ingin aku pergi? Kami cuma mau kamu jujur sama diri kamu sendiri. Kami cuma mau kamu mengayomi kami. Jangan mau kalah sama keadaan. Kamu mau terus kayak gini atau kamu mau berubah? Bapak, aku cuma mau Bapak bahagia. Tapi kalau bahagia itu artinya harus menyakiti orang lain, aku tahu lagi harus berharap apa. Bapak nggak pernah bermaksud nyakitin kalian. Nggak pernah bermaksud, tapi Bapak tetap melakukannya kan? Bapak tahu nggak gimana rasanya tumbuh dewasa tanpa hadirnya seorang bapak? Temanku pada dekat sama bapaknya, sedangkan bapakku sibuk sama masalah punya istri dulu. Aku udah bilang berkali-kali, luka yang kamu buat ke kita itu nggak bakal sembuh dalam sehari. Aku tahu. Kalau kamu tahu, kenapa kamu tetap lakuin? Aku nggak tahu cara berhenti. Aku terlalu takut menghadapi semuanya. Aku tahu aku salah, tapi aku terus lari dari kenyataan. Hahaha, lari? Jadi semua ini cuma karena Bapak takut? Takut kehilangan kami? Kamu kehilangan kami sejak lama. Sejak kamu menomorduakan kami. Sejak menelantarkan kami dengan masalah yang nggak jelas ini. Kamu bilang kamu takut kehilangan kami, tapi sejujurnya aku rasa kamu bahkan gak pernah benar-benar mencoba mempertahankan kami. Itu nggak benar. Aku mencoba. Kapan kamu benar-benar mencoba? Kapan kamu benar-benar ada buat aku? Buat Marisa, buat ibu, buat Nanda? Aku gagal sebagai suami, sebagai bapak. Aku nggak bisa perbaiki semua yang aku hancurin. Tapi aku mau mencoba. Kamu sadar ini gak akan mudah. Aku sadar, aku tahu ini bakal butuh waktu. Tapi kalau aku harus berubah, aku akan berubah. Aku janji. Tolong kalian semua bantu aku agar menjadi sosok bapak yang bertanggung jawab.